Ya, sebelumnya kalau yang untuk memiliki NPWBKC itu ada 5 orang atau Oke, yang 5 subjek ya. subjek yang harus memiliki NPWBKC. Yang pertama, Nah, itu kalau pengusaha pabrik ini lalai atas kewajibannya, dia nggak membuat pembukuan, itu ada sanksi. Oh, jadi Sanksinya ya sanksi denda administrasi. denda administrasi gitu. ya. Oke. Lumayan loh besar. Ya. Nggak apa-apa sih kalau emang pabriknya mau seperti itu, Iya. mau buat negara ya. Dan itu gratis loh. Gratis tanpa Gratis. biaya. Ya. Mungkin kalau ada teman-teman pengusaha yang mau jual seperti itu kan takutnya, Dikira nanti mahal, nanti ada biayanya mahal segala macam. Enggak, kita jamin nggak ada seperti itu, gratis semua. Halo Sobat BC, balik lagi di Ngorbit. Ngobrol bareng Bea Cukai Bitung. Yeay. Bersama saya Fadal, di sini kita akan bersama-sama mengulik informasi-informasi menarik seputar kepabeanan dan cukai. Seperti biasa, tentunya saya ditemani oleh 2 orang tamu yang sangat spesial pada hari ini. Spesial. Spesial dan martabak nih. Pakai telur kali ya. Dan tentunya selain spesial juga ahli di bidangnya ya. Dan Amin. uniknya, amin ya Pak. Dan tentunya uniknya 2 tamu yang spesial ini hadir dari 2 unit yang berbeda, yaitu dari unit pelayanan dan unit pengawasan. Sehingga tentu pembahasan kita nanti akan semakin lengkap karena dibahas dari 2 sisi yang berbeda, yaitu pengawasan dan pelayanan. Langsung saja kita perkenalan dulu. Yang sebelah kanan ada Mas Andro. Ya, selamat malam. Malam. Halo Mas Andro, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi Mas Andro ini adalah pelaksana dari seksi pelayanan kepabeanan Iya. dan cukai Dan dukungan teknis. dan dukungan teknis atau disingkat PKCDT. PKCDT, seksi PKCDT. Oke, selanjutnya di sebelah kiri saya ada Pak Dadan. Halo Pak Padal, Halo. selamat malam. Malam, Pak. Gimana sehat Pak Padal? Alhamdulillah, Sebelum sehat. saya ditanya, saya minta Iya. dulu. Kalau Bapak gimana? Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Dadan ini dia dari unit pengawasan, khususnya fungsional penyidikan ya, Pak? Siap. Siap. Siap betul. Pak Padal. Betul. Oke. Baik Mas Andro dan Pak Dadan, pada episode kali ini kita akan mengulik mengenai perizinan di bidang barang kena cukai, ya, pengusaha-pengusaha yang berkecimpung baik itu produksi maupun penyaluran atau penjualan barang kena cukai. Ya, tentunya sebelum itu kita mungkin mengingat kembali nih reminder bagi sobat-sobat BC di rumah, barang kena cukai itu ada apa aja sih? Coba Yang mungkin dijelaskan. pertama itu ada hasil tembakau. Hasil tembakau itu juga ada turunannya, antara lain seperti rokok, terus tembakau iris atau tis. Kemudian yang modern sekarang ada liquid, vape, itu juga hasil tembakau. Oke, selanjutnya Terus ada juga ada juga etil alkohol. Etil Etil alkohol, alkohol ya. biasanya yang digunakan untuk bahan obat-obatan, terus hand sanitizer itu. Dan yang terakhir ada MMA, minuman mengandung etil alkohol. Minuman beralkohol lah yang biasa kita. ya, atau minuman keras Ya, minuman keras. Keras ya berarti minumannya ini. Saya cuma nambahin aja. Oh, iya, Pak. Kalau tadi kan hasil tembakau itu kan berupa rokok ya. Rokok juga ada jenis-jenisnya kan. Oh iya, Pak. Selain yang tadi disebutkan itu juga ada jenis kayak SKT, toh, SKM, SPM, SKPM, Iya, betul, dan Pak. lain-lain seperti itu. Ada jenis-jenisnya juga dijabarkan lagi ya, Iya. Pak. Oke, jadi dari ketiga barang kena cukai yang tadi dijelaskan oleh Mas Andro dan Pak Dadan, tentu para pelaku usaha yang berkecimpung mengenai barang tersebut harus memiliki izin ya, Pak ya. Iya, betul. Oke, jadi kenapa dia memiliki izin? Karena pada dasarnya barang kena cukai ini dia menjadi suatu barang kena cukai itu karena memenuhi karakteristik tertentu. Ya. Ya. Siap. Mungkin bisa jelaskan nih Pak Dadan karakteristik tersebut. Atau Mas Andro mau jelasin Ya, atau? boleh. Jadi ada 4 karakteristik yang menyebabkan kenapa BKC ini harus memiliki izin tadi ya. Yang pertama karena peredarannya yang perlu diawasi, konsumsinya perlu dikendalikan. Kemudian penggunaannya itu bisa berdampak negatif
pada wilayah sekitar, dan kemudian pengenaan pajak untuk keseimbangan dan pemerataan keadilan, Keadilan, asas ya, keadilan. seperti itu. Oke. Jadi dari kriteria-kriteria tersebut khususnya mengenai peredarannya perlu diawasi sehingga para pelaku-pelaku usaha terkait BKC ini harus memiliki izin. Ya. Ya. Atau istilahnya izinnya disebut Mungkin bukan harus kali ya, wajib. wajib memiliki Wajib, izin ya, betul. atau istilahnya NPP BKC ya. Ya. Nama izinnya nomor pokok pengusaha Usaha barang barang kena kena cukai. Nah, Mas Andro dari dari seksi pelayanan. Berdasarkan data di seksi pelayanan, jenis-jenis pengusaha barang kena cukai yang telah mendaftarkan dirinya atau telah mendapatkan izin dari kantor Bea Cukai Bitung terkait NPP BKC itu jenisnya usaha apa aja sih, Bang? Ya, sebelumnya kalau yang untuk memiliki NPP BKC itu ada 5 orang atau Oke, yang 5 subjek ya. subjek yang harus memiliki NPP BKC. Yang pertama ada pengusaha pabrik, yang kedua ada importir, yang Barang ketiga kena cukai ya, importir iya, barang kena cukai. importir BKC, terus yang ketiga adalah pengusaha tempat penyimpanan, ini untuk etil alkohol, kemudian penyalur atau distributor, dan yang terakhir adalah TPE untuk MMA, Oke. penjualan minuman beralkohol, TPE itu tempat penjualan eceran. Ya. Oke. Nah, kalau di Bea Cukai Bitung sendiri per hari ini itu ada 1 pabrik, 2 distributor, dan 20 tempat penjualan eceran minuman beralkohol yang sudah diterbitkan izinnya oleh Bea Cukai Bitung. Oh, oke. Jadi kebanyakan didominasi itu dari tempat penjualan eceran dengan jenis barang kena cukai, minuman beralkohol ya, MMA. Karena pengusaha HT itu tidak perlu izin NPP BKC. Bayangkan kalau TPE HT perlu NPP BKC, pasti banyak warung-warung. Setiap warung harus setiap warung yang memiliki jualan rokok NPP harus NPP BKC, tentu pasti tidak menyulitkan ideal juga, ya iya. dalam dunia bisnis. Jadi yang dipersyaratkan untuk penjualan eceran itu hanya untuk etil alkohol dan TPE MMA saja. Oh, TPE minuman MMA. mengandung etil alkohol atau minuman beralkohol. Atau mungkin yang umumnya bisa dibilang miras, minuman Miras keras ya, kan. miras, minuman keras. Oke. Oke, selanjutnya dari Pak Dadan, dari segi pengawasannya nih, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh unit Bapak, bagaimana sih para pelaku-pelaku usaha BKC yang ada yang dalam pengawasan Bea Cukai Bitung ini, apakah sudah patuh semua atau seperti apa, Pak? Jadi kalau di unit P2 selain melakukan pengawasan juga melakukan edukasi sosialisasi. Siap. Dan edukasi sosialisasi juga bukan berarti ke toko-toko atau TPE yang sudah punya izin. Yang nggak punya izin juga kita kasih. Oke. Dan juga bukan lagi yang punya izin atau nggak izin, yang nggak jual juga minuman juga kita kasih. Sebelum dia jualan dia udah tahu. Tuh, jadi kita kasih gambaran bahwa kewajiban buat pengusaha yang akan menjual minuman itu harus punya terlebih dahulu izin NPBKC. Oh, oke. Untuk pengawasan di toko-toko, khususnya TPE-TPE itu kebanyakannya udah patuh. Cuman ada sebagian toko-toko yang belum patuh, dikarenakan yaitu salah satunya itu toko ini belum ada izinnya. Nah, alasannya beragam-ragam. Ada yang kendala administrasi perizinan dari Pemda setempat, atau juga karena dia nggak ngerti soal ketentuan. Belum tahu biasanya. Makanya kewajiban kita selain di P2 itu selain melakukan pengawasan, penindakan, kita juga diwajibkan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi. Dengan harapan bahwa si pengusaha TP ini akan ngerti soal kewajibannya dia. Oke. Baik. Jadi selain pengawasan tetap diberitahu juga bagaimana seharusnya ya Pak, di edukasi juga ya Pak. Betul. Oke. Namun mungkin di tengah masyarakat akan timbul pertanyaan nih Pak Dadan, bahwa kok kita sudah urus izin di pemerintah daerah setempat, kenapa harus urus lagi di Bea Cukai? Kenapa gitu harus mengurus NPP BKC? Mungkin boleh dijelaskan dari Pak Dadan dari segi pengawasan betapa pentingnya izin NPP BKC tersebut, Pak. Nah, selain dari izin-izin itu juga
di kita juga kan diwajibkan untuk punya izin BPKC ya. Karena BKC ini ya kembali ke pengertiannya BKC ini barang-barang tertentu yang punya sifat karakteristik khusus gitu kan. Kayak semacam peredarannya perlu diawasi, padahal minuman itu udah bayar cukai loh. Tapi kenapa harus diawasi? Nah, karena emang sudah diamanatkan oleh Nah, undang-undang. itu karena di undang-undang kita, undang-undang cukai itu setiap orang yang akan menjalankan kegiatan kayak pengusaha pabrik, ada tempat penyimpanan, penyalur, terus importir barang kena cukai dan tempat penjualan eceran atau TPI itu wajib memiliki izin BPKC. Oke. Jadi bisa dicatat nih sobat-sobat BC bahwa ketika ingin mendirikan atau misalnya mungkin sudah memiliki namun belum memiliki izin NPP BKC, ayo segera diurus ya perizinannya. Betul. Dan itu gratis loh. Gratis tanpa biaya. Mungkin kalau ada teman-teman pengusaha yang mau jual seperti itu kan takutnya, nanti ada biayanya mahal segala macam. Enggak, kita jamin nggak ada seperti itu, gratis semua. Dan pengurusannya juga nggak lama ya, Pak Andro ya. Pengurusannya itu untuk penerbitan izin itu cuma 3 hari, itu paling lama. 3 hari sejak dokumennya diterima lengkap. Nah, menarik dari yang tadi disampaikan oleh Mas Andro, pengajuan perizinannya itu janji layanannya 3 hari. Nah, mungkin bisa dijelaskan persyaratannya ketika ingin mengajukan perizinan itu apa saja sih, Mas? Ya, jadi ada dua tahap dalam pengurusan izin NPP BKC. Yang pertama itu ada pemeriksaan lokasi dahulu. Jadi pengusaha yang ingin mendapatkan NPP BKC untuk tahap pertama mereka harus membuat surat permohonan pemeriksaan lokasi ke kantor. Nanti kita dari Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan lokasi ke entah itu pabrik, entah itu TPE. Setelah diterbitkan berita acara pemeriksaan lokasi, nanti bisa mengajukan untuk permohonan mendapatkan nomor NPP BKC tersebut. Jadi untuk persyaratan administrasi yang paling utama yaitu dia tentunya punya SIUP MB dan NIB. Kemudian ada NPWP juga. Nah, NPWP ini tidak harus NPWP perusahaan. Misalkan NPWP pribadi. NPWP pribadi, misalkan orang perorangan yang buka warung terus pengen jual minuman beralkohol, itu bisa pakai NPWP-nya pribadi. Nggak perlu harus bentuk badan usaha. Kemudian ada juga nanti di situ berita acara yang tadi kita lakukan pemeriksaan lokasi nanti dilampirkan juga. Terus kemudian ada beberapa surat-surat pernyataan lah yang nanti pasti kita akan bantu memberikan formatnya. Dan itu saya jamin bebas biaya dan cepat pelayanannya. Pelayanannya selain cepat, mudah, gratis. Jadi saya simpulkan dari apa yang dinyatakan oleh Mas Andro, yang pertama tentu ketika mengajukan perizinan NPP BKC harus memenuhi persyaratan lokasinya dulu ya. Lokasinya dulu. Kemudian lalu administrasinya yaitu SIUP MB, NIB dan NPWP disertai dengan surat pernyataan. Mungkin fotokopi KTP dan sebagainya lah. Pelengkap administrasinya ya. Jadi sedikit menambahkan ya. Semangatnya. Ini mumpung ada kesempatan kan biar masyarakat juga tahu bahwa meskipun pemerintah Pemda itu sudah memberikan izin, tapi kan tetap harus memiliki NPP BKC. Nah, apabila pemerintah itu sudah menerbitkan izin, maka kita Bea Cukai pasti akan juga menerbitkan izin NPP BKC-nya. Karena di salah satu peraturan kami ada dikatakan bahwa ketika Pemda itu sudah memberikan izin, maka Bea Cukai juga harus juga ikut memberikan izin. Jadi kita tidak akan mempersulit, kita tidak akan bikin rumit atau gimana. Selama Pemda sudah kasih izin, kita juga akan kasih izin. Karena tentunya persyaratan yang ada di Pemda dan yang ada di Bea Cukai tentunya hampir sama. Hampir sama. Kriterianya ini boleh diberikan izin atau tidak hampir sama. Sehingga ketika sudah mendapatkan SIUP MB,
tidak usah khawatir bahwa nanti di bea cukai Iya. ditahan, tidak diterbitkan. Tentunya akan dipermudah semuanya Dipermudah. untuk penerbitan NPP BKC-nya. Oke, setelah memiliki NPP BKC kan sudah mengajukan permohonan lalu mendapatkan cap NPP BKC Iya. disertai dengan piagam terus dan ada stikernya juga sebagai Nah, tanda. Tentu para pengusaha yang memiliki izin ini memiliki kewajiban tentunya. Ya, ada. Kewajibannya itu apa-apa saja, Mas? Kalau untuk pengusaha tempat penjualan eceran dan distributor itu mereka wajib membuat pencatatan entah itu barang keluar atau barang masuk, sisa stok dan sebagainya. Itu wajib dibuat pencatatan dan nanti pasti kami akan membantu seperti apa formatnya dan kemudian dilaporkan ke Bea Cukai itu setiap 3 bulan sekali. Oh, oke, setiap triwulan. Ya, triwulan sekali memberikan laporannya ke kami, bisa melalui WA, bisa melalui email atau mungkin hard copy-nya datang langsung ke kantor bisa. Oke. Sementara kalau untuk pengusaha pabrik sebenarnya sama. Pengusaha pabrik yang skala kecil itu melakukan pencatatan, tapi kalau yang skala besar itu wajib melakukan pembukuan. Itu untuk mempermudah sih sebenarnya, untuk mempermudah pengusaha itu sendiri kan. Pastikan pengusaha itu punya catatan, misalkan barang ini selesai produksi berapa, laku berapa, itu kan juga untuk mempermudah pengusahanya sendiri. Nah, kita Bea Cukai mewajibkan itu ada karena agar untuk membantu mereka sendiri dan membantu kita dalam pengawasannya juga. Oke, karena pada dasarnya ketika barang kena cukai itu sudah dibuat, ada terutang pungutan negara di situ. Terutang pungutan negara Sehingga, untuk pengusaha pabrik atau importir. ya, khususnya pengusaha pabrik dan importir, ada pungutan negara di situ yang dimana harus diawasi juga dalam hasil administrasinya. Oke. Tapi itu saya tambahin juga nih, Iya, Pak. untuk kayak pabrik yang tadi disebutin Pak Andro, pabrik terus itu kan selain kalau seandainya dia nggak melakukan kewajibannya, pembukuannya, Iya, nah itu kalau pengusaha pabrik ini lalai atas kewajibannya, dia nggak membuat pembukuan, itu ada sanksi. Oh, jadi Sanksinya ya sanksi denda administrasi. denda administrasi gitu. ya. Oke. Lumayan loh besar. Ya. Nggak apa-apa sih kalau emang pabriknya mau seperti itu, Iya. mau buat negara ya. Nyumbang sukarela menyumbang. Terus juga yang buat pabrik skala kecil juga sama. Emang pengusaha pabrik skala kecil itu kan tidak ada kewajiban untuk melakukan pembukuan, tapi diwajibkan untuk melakukan pencatatan. Dan itu sama berlaku. Kalau seandainya kewajibannya ini nggak dipenuhi, dan itu juga sama. Ada denda administrasinya. Ada denda administrasinya ya. Bukan kita mau nakut-nakutin, cuman Enggak. mengingatkan aja. Nah, mengingatkan. Apa kewajiban para pemilik NPP BKC. Karena negara kan sudah memberikan izin lah, kita sudah memberikan izin, maka ada kewajiban dari para pemilik izin ini untuk menaati peraturan. Gitu. Oke. Dan tentunya apabila melanggar juga izinnya bisa dibekukan Iya. ya, bisa dibekukan. Betul. Atau bahkan bisa dicabut ya, iya. Pak. Oke, jadi setelah memiliki izin harus tetap patuh ya terhadap peraturan kepabeanan dan cukai. Oke, selain itu kan tadi diberikan piagam dan stiker. Iya. Nah, kira-kira itu kan apa fungsinya nih Mas Andro? Itu piagam dan stiker itu fungsinya adalah sebagai identitas kepada yang diberikan kepada pengusaha bahwa pengusaha ini sudah memiliki izin. Jadi apabila nanti ada diperiksa oleh petugas bea cukai atau mungkin dari instansi lain, pengusaha itu bisa merasa tenang bahwa dia sudah memiliki izin. Oke. Dan tentunya piagam dan stiker ini harus dipasang di tempat yang mudah terlihat ya. Jadi mungkin teman-teman dari unit pengawasan mengadakan operasi dari jauh pun kelihatan. Oh, tempat ini sudah mendapat izin gitu ya, Pak. Okay. Nah, tapi bukan berarti juga kita melihat pada saat melakukan pengawasan kita melihat di depan itu ada papan nama udah punya BBKC, bukan berarti juga kita lepas dari pengawasan kita ya. Kita tetap melakukan pengawasan. Oke. Nah, itu kan tadi kita berbicara mengenai kewajiban-kewajibannya. Nah, tentu Bea Cukai setelah menerbitkan izin tidak lepas dari
pengawasan bea cukai juga ya Pak? Iya, betul. Jadi tetap diawasi. Kira-kira bentuk pengawasan yang dilakukan oleh unit Padadan seperti apa saja Pak? Jadi kalau di unit P2 sendiri bentuk pengawasannya selain administrasi, tentunya izin ya, perizinan Iya. PBKC juga fisik barang. Oke. Fisik barang dalam arti di sini minuman keras ya, yang mau dijual atau yang di apa nah yang ada di toko itu kita istilahnya itu jadi si fisiknya itu kita lihat dia udah Diperiksa, pakai pita ya. apa enggak. Oh, Kalau seandainya ada pita juga kita jangan langsung hari itu Oh, juga ya kita udah. sepuas. Ya Iya. udah ada pitanya sudah. Harus udah. dicek Kita juga. harus cek. Oke. Bener gak nih pitanya? Jangan-jangan pitanya palsu kan? Oh iya, betul Pak. Kalau udah palsu kan berarti kan udah ada nih Indikasi. indikasi pelanggarannya pelanggaran. karena dia udah Oke. nggak bayar cukai gitu Iya, kan. betul, Pak. Seperti itu. Jadi kalau seandainya emang udah perizinan terus ke fisiknya segala macam, kalau emang sudah selesai dan tidak ada pelanggaran ya kita nanti bikin profiling tentang oke. toko-toko itu. Profiling mana, toko mana aja sih yang sudah patuh. Sudah patuh. Oke. Inti istilahnya dia risikonya dia merah, kuning atau hijau. Iya, gitu ya, betul Pak? kayak gitu. Itu ada Profiling. seperti itu. Profiling. Dan untuk NPBKC sendiri ini khususnya minuman keras ya, golongan B, B. C, nah itu yang wajib. Oh, Untuk, oke. tapi kalau untuk golongan A mungkin enggak. Oh, oke, jadi minuman keras ini ada 3 golongan, golongan A, B, B, dan C. Nah, pengusaha-pengusaha yang wajib memiliki izin NPPBKC khususnya tempat penjualan eceran itu yang golongan B Iya, dan yang, C. golongan yang C. jualan Ya, minuman. contoh-contohnya seperti apa aja nih Mas Andro yang golongan B dan C? Kalau Nah, ini golongan pasti B- Mas Andro paham. Mas Andro pasti paling paham Ya, ini. karena dia sering melayani kan. Oh Betul, iya betul, betul, betul. kan saya juga jadi ada juga pengawasan yang dilakukan PKCDT itu monitoring, Iya. monitoring ke pengusaha-pengusaha itu. Jadi Tapi nggak sampai nyelam tuh itu. jadi kita cek minuman yang golongan B itu biasanya contohnya seperti wine atau yang umum di masyarakat itu anggur merah itu. Iya. Dan kemudian kalau untuk yang golongan C itu yang whisky, vodka seperti itu. Kalau misalnya yang lokal nih kayak misalnya cap tikus itu termasuk golongan apa Mas? Cap tikus itu golongan C. Golongan C Iya. ya. Oh, Di atas 20 berarti ya. Iya, di atas 20%. Jadi paling gampangnya sih untuk menentukan golongan A, B, C itu sebenarnya dari kadarnya. Iya, kadarnya ya. dari Ibaratnya kadarnya. contoh, kadarnya kurang 5% nih. Nah, itu maksudnya golongan Golongan A. Mungkin bir ya. Bir, Nah, kalau golongan B 5% Sampai 20. 20. Nah, Oke. 20 sampai 40. Nah, golongan C. Golongan C. Mungkin itu lebih mudah. Oke, benar-benar. Jadi tadi selain izin NPPBKC untuk golongan B dan C harus ada pita cukainya juga Iya. ya, Pak? Iya. Pita cukai yang asli sesuai peruntukannya ya Pak. Iya, betul. Oke. Oke Sobat BC, itulah tadi pembahasan kita terkait perizinan di bidang barang kena cukai. Semoga Sobat-Sobat BC dapat menerima manfaatnya dan mudah dipahami ya. Nah tentunya bagi Sobat-Sobat BC yang hendak menjalankan usaha di bidang barang kena cukai atau mungkin sudah menjalani usahanya namun belum memiliki izin NPPBKC, ayo ajukan perizinannya di Bea Cukai Bitung. Karena perizinannya persyaratannya mudah dan prosedurnya Cepat cepat dan tanpa biaya. tanpa biaya. Gratis. Gratis. Ayo kita mengurus izin. Mari Jo urus NPPBKC ya Pak. Iya. Oke. Nah, apabila masih bingung nih mengenai prosedur dan persyaratannya, boleh langsung ajukan pertanyaannya, boleh melalui kolom komentar video podcast ini atau datang langsung ke kantor Bea Cukai Bitung atau menghubungi kami di telepon atau WhatsApp di 0811 4334 493 atau Bravo Bea Cukai 1500225. Kemudian bagi Sobat BC yang ingin mendapatkan info-info menarik terkait kepabeanan dan cukai, bisa follow akun sosial media Bea Cukai Bitung di Instagram, Twitter, ataupun Facebook di @beacukaibitung. Nah, bagi Sobat BC jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini biar kita makin semangat ya membagikan informasi ke Sobat BC. Saya Fadal, Saya Deandro. Saya Dadan. undur diri, sampai jumpa di episode podcast Ngorbit berikutnya. Keep integrity as part of your life. Demi Bea Cukai makin baik. Menuju Indonesia maju. Yeay! Hey.